Number 1. 이사한 지 일주일이 지났다. 하지만 크게 상관없다. Sweet Home menceritakan tentang seorang siswa sekolah menengah bernama Cha Hyun-soo. Dia adalah seorang penyendiri dan jarang keluar dari kamarnya. Bahkan ia menolak untuk berbicara dengan ayah, ibu, dan adik perempuannya. Suatu hari, seluruh keluarganya, kecuali dia, meninggal dalam kecelakaan mobil. Hidup sebatang kara membuatnya pindah ke apartemen kecil. Di sisi lain terjadi fenomena misterius, yaitu manusia berubah menjadi monster yang terjadi di seluruh dunia. Cha Hyun-soo serta penghuni gedung apartemen harus berjuang bertarung melawan monster-monster tersebut dan berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari umat manusia sebelum terlambat. Apakah mereka mampu bertahan? 그냥 지금 죽을까? 괜찮으세요? Number 2. 기장님, 엔진함부 파이어. 너블 파이어입니다. Missing Nine menceritakan tentang sebuah pesawat yang mengangkut 47 orang. Terdapat 9 orang public figure entertainment yang terbang dengan pesawat tersebut untuk mendatangi sebuah konser. Pesawat tersebut kemudian terlibat dalam kecelakaan misterius dan terjatuh ke laut. 9 orang selamat, namun mereka harus terdampar di pulau terpencil. Setelah 4 bulan kemudian, seseorang bernama Ra Bong-hee kembali ke Korea Selatan sebagai satu-satunya orang yang selamat dan menjadi saksi dari kecelakaan pesawat tersebut. Apakah yang sebenarnya terjadi? 지금 여기서 뭐해? 빨리 앉아. 야, 왜 이래 이거? Number 3. 방 보고 연락드렸는데 방 남아있어요? 아, 그럼요. 19만 원 맞죠? 그리고 지금 예, 맞아요. Strangers from Hell menceritakan tentang Yoon Jong-woo yang merupakan seorang pemuda berusia 20 tahunan. Dia telah tinggal di pedesaan sepanjang hidupnya. Tiba-tiba teman kuliahnya menawarkan pekerjaan di sebuah kantor kecil di Seoul. Ia lalu pindah ke Seoul dan tinggal di apartemen murah serta berbagi dapur dan kamar mandi dengan penghuni lain. Dia tidak suka tinggal di apartemen dan penghuni lain tersebut tampak aneh dan mencurigakan. Jong-woo harus bertahan selama 6 bulan ke depan, sampai memiliki cukup uang untuk pindah. Namun peristiwa aneh dan misterius mulai terjadi, sehingga membuat Jong-woo mulai takut pada penghuni apartemen tersebut. Apakah yang sebenarnya terjadi dan mampukah Jong-woo bertahan? 그러니까 거기 들어가지 말어. 괜히 다쳐. 여기 이제 정말 좋은 청년들만 남았어, 그치? 그들은 이미 알고 있었다. 이곳이 지옥이었다는 사실을. Number 4. 또 내게 아무 말도 못하게 만드는 것. 그것이 권력이다. Kingdom menceritakan tentang Raja Korea yang jatuh sakit. Ratu Jo dan ayahnya yang merupakan kepala penasihat negara melarang orang lain untuk menjenguk raja. Bahkan putranya sendiri yaitu putra mahkota Lee dilarang untuk melihat ayahnya. Desas-desus menyebar bahwa raja sudah mati. Untuk mengetahui apa yang terjadi pada raja, putra mahkota Lee dan pengawalnya pergi ke klinik Ji Yul-hon di Doni untuk menemui tabib.
Ketika mereka tiba, mereka menemukan bangunan klinik yang dipenuhi oleh mayat. Putra mahkota Lee dan pengawalnya kemudian menemukan fakta bahwa satu-satunya orang yang selamat dari klinik adalah anggota staf medis Sobi. Ketika mereka bertemu dengan Sobi, Sobi memberitahu bahwa orang mati yang mereka lihat di klinik tidak mati dan mereka akan segera bangkit untuk membunuh siapapun. Apakah akhirnya mereka mampu melawan teror tersebut? Number 5. Squid Game. Drama Korea ini menceritakan tentang kisah orang-orang yang gagal dalam hidup karena berbagai alasan, tiba-tiba menerima undangan misterius untuk berpartisipasi dalam permainan bertahan hidup untuk memenangkan lebih dari 38 juta dolar. Permainan berlangsung di lokasi yang tidak diketahui dan para peserta dikurung sampai ada pemenang akhir. Permainan yang digunakan dalam acara ini menggabungkan permainan anak-anak populer di Korea dari tahun 70-an hingga 80-an. Bukan hanya permainan untuk mencari pemenang hadiah jutaan dolar, tetapi juga mencari siapa yang mampu bertahan hidup sampai akhir permainan. Siapakah yang mampu bertahan? 무궁화 꽃이 피었습니다입니다. 그 옛날에 어릴 때 하던 거 말이야?